Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada siswa baru, ya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan sekolah, khususnya pada pandemi ini. Untuk selanjutnya adalah materinya, yaitu adalah Adiwiyata, pengenalan lingkungan sekolah, hak kewajiban siswa dan tata tertib sekolah di SMK Muhammadiyah Dua Taman. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengenal, ya, karena kalian dari SMP, dari SMK, dan khususnya di SMK Muhammadiyah ini awalnya adalah harus mengenal lingkungan pertama kali. Yang pertama harus mengenal visi dan misi SMK Muhammadiyah Dua Taman. Untuk visi SMK Muhammadiyah Dua Taman ini adalah terwujudnya insan kreatif, kompetitif, inovatif, dan berjiwa Islam. Misinya SMK Muhammadiyah salah satunya menyelenggarakan pendidikan secara Islam sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang membantu secara transparan, melayani peserta didik dengan empati dan sebagai customer, mencapai sasaran keuangan yang memadai dengan memanfaatkan yang optimal sebagai observasi sekolah yang berkelanjutan, memberikan pelayanan inovatif sarana prasarana sekolah yang berbasis IT, memberikan peserta didik dengan kemampuan bahasa standar internasional, kurikulum yang fleksibel dan kompetitif. Itu dari visi dan misi sekolahannya. Untuk struktur organisasi SMK Muhammadiyah Dua Taman ini, anak-anakku sekalian, tahun di pelajaran 2020-2021, kepala sekolahnya adalah Bapak Rahmat Susilo SPD, wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bapak Muhammad Abdul Rahim, Magister Pendidikan Islam, kemudian wakil kepala sekolah Humas adalah Ibu Fitria, sarjana agama, sarjana komputer, wakil kepala staf bidang kesiswaan adalah Ibu Nunung Faizah, sarjana psikologi. Wakil sarana prasarana adalah Bapak Samsul Huda, sarjana pendidikan. Ini anak-anakku sekalian, Pak Indra mau menampilkan foto-foto dari kepala sekolah, kemudian beserta wakil-wakilnya. Kepala sekolahnya adalah di atas ini, ya, Pak Rahmat itu. Kemudian paling sebelah kanan bawah itu adalah Bu Faizah selaku kesiswaan, kemudian Bapak Rohim serta putra-putranya ini saya pajang ini selaku kurikulum, kemudian Ibu Ida Fitria, kebetulan beliau pas pandemi ini foto saya ambil foto profilnya di WA, kemudian Pak Samsul Huda selaku sarana prasarana. Untuk jurusan di SMK Muhammadiyah Dua Taman ini anak-anakku sekalian ada 6 jurusan. Yang pertama adalah Teknik Instalasi Tenaga Kelistrikan (TITL) yang identik warna kuning biasanya. Kemudian Audio Video (AV), kemudian Multimedia atau MM, kemudian Asisten Keperawatan (AP), kemudian 5 Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan terakhir Teknik Pemesinan atau sering dikenal TPM. Anak-anakku sekalian, untuk bidang kesiswaan ini, sekali lagi ini Pak Indra menyampaikan bahwasanya dalam bidang kesiswaan itu ada staf-stafnya. Yang pertama ada staf ketertiban, ada bimbingan konseling, dan ekstrakurikuler. Ini profilnya adalah Ibunda Faiza selaku kesiswaan kalian, ya. Jadi beliau yang akan mengomandu ini dari kesiswaan.
Ini adalah profil grup kita, di mana digawangi yang pertama adalah saya pribadi selaku si ketertiban Pak Indra, kemudian ada Bu Ismi Konita selaku staf ekstrakurikuler, kemudian ada Bu Faiza, dan kemudian adalah Bu Alfi. Ini nanti akan saya lebih perjelas melalui foto, jadi biar kalian tahu nantinya siapa-siapa yang menggawangi di siswaan. Yang pertama ini adalah saya, adalah Pak Dwi Hendra Prabowo, ya, sarjana pendidikan dan magister pendidikan. Di sini saya adalah koordinator ketertiban di sekolah, kemudian juga di bimbingan konseling. Yang tengah adalah Ibu Alfi Ayu Swaidia, sarjana pendidikan magister pendidikan, yang akan menangani anak-anakku sekalian untuk permasalahannya ada di sekolah. Ya, Ibu Alfi. Ini yang paling sebelahnya lagi adalah Bu Ismi Konita ICC. Ini cakep-cakep semuanya yang ada di sini ya. Jadi kalian nanti nggak usah canggung-canggung. Kalau ada masalah atau apapun, kaitannya ekstrakurikuler atau apapun, bisa langsung ke beliaunya Bu Ismi Konita Aziz, sarjana pendidikan. Beliau juga mengajar di bidang bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, Pak Indra pada materi ini akan mencoba untuk bagaimana hak siswa dan kewajiban siswa serta tata tertib SMK Muhammadiyah Taman. Untuk sebenarnya kewajiban atau hak siswa itu apa, ini akan saya perjelas pada materi ini. Kita menjelaskan dulu pengertian hak. Hak ini adalah milik, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Sekali lagi, pengertian hak adalah ada dua yang saya cari ini, saya kutip ini ya. Yang pertama adalah hak adalah milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Kemudian hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin pada dasarnya yang kuat disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban ini adalah keharusan memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Intinya ya suatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan ya sekalian ya. Teks selanjutnya adalah tata tertib sekolah. Ini adalah tata tertib adalah kaitan, aturan, susunan atau cara menyusun sistem. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif dan pelaksananya. Tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukum yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Saya yakin untuk anak-anak peserta didik yang baru ini, kalian sudah punya pengalaman di SMP kalian bahwasanya segala sesuatu kalau melanggar itu pasti akan kena sanksi, dan sanksinya itu hampir sama di seluruh sekolah dimanapun, baik SD, SMP, SMK. Kalau salah itu ada sanksinya. Nanti akan saya perjelas, Pak Indra jelaskan di akhir ya. Hak siswa Muhammadiyah Tua Taman, saya persingkat saja, adalah mengikuti proses pembelajaran, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran, meminjam dan menggunakan sarana di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, menjadi pengurus IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau panitia dan kegiatan siswanya, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya untuk mencari investasi secara optimal. Kewajiban siswa ya SMK di SMK Muhammadiyah Tua Taman ini menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah, secara tertib, selalu hadir di lingkungan paling lambat 5 menit setelah tanda atau bel masuk ruang kelas dibunyikan, selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Ya, langsung saya persingkat lagi, langsung saja membawa buku pembelajaran, buku alat dan tulisan lainnya, dan selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Ini Pak Indra gambarkan bahwasanya kalau kita akan rapi, orang kalau rapi itu kemudian hari
insya Allah nanti pasti akan menjamin kesuksesan di kemudian hari ini. Karena apa? Sekali lagi, pertama kali orang yang dilihat itu adalah penampilan anak-anakku sekalian. Maka ketika di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini kalian harus rapi ya. Ini sudah saya gambarkan. Kalau anak rapi itu insya Allah besok masa depannya akan sukses. Nah, ini di contohnya. Kalau anak yang tidak rapi nantinya pun akan menjadi seperti itu, yang tidak jelas seperti orang gila itu ya. Ada ada masa depan yang suram. Ya, langsung Pak Enda persingkat lagi. Ya, contoh tata tertib. Ya, anak-anakku sekalian, yang melanjutkan lagi, ya, ini ada contoh-contoh anak-anakku sekalian ya, yang sering Pak Indra tangani selama ini, bahwasanya ketika kalian bisa menempatkan posisinya, orang itu pertama kali yang dilihat itu adalah penampilan. Maka kalau insya Allah anak orang yang rapi itu pun akan membawa kesuksesannya pada kelak esok. Ini contohnya, ketika orang kalau sudah kebiasaan rapi, insya Allah niscaya nanti kalau dia pas lulus akan bisa membantu dia untuk menjadi orang-orang yang sukses, karena pertama kali adalah bisa menjaga performa. Dan ini contoh yang kedua, anak kalau nggak rapi di bawah itu ya itu identik dengan masa depan yang suram. Maka bagi anak-anakku sekalian yang khususnya yang baru masuk ini, maka yang paling utama Pak Indra pesen, tolong kerapian itu yang paling utama ya. Contoh tata tertib anak-anakku sekalian ini bisa dibaca bersama ya. Mulai pertama, membawa dan menggunakan senjata tajam ini hampir sama dengan aturan-aturan sekolahmu waktu di SMP, insya Allah hampir sama. Pak Indra pesan juga nanti mohon dipelajari pada modul yang kalian punya itu, karena disitu lengkap sudah tentang aturan-aturan yang sudah Pak Indra buat tentang konsekuensinya dan sanksinya ya. Jadi mulai membawa poin ini saya kasih contoh saja dari poin 1 sampai poin 13 ya. Membawa dan menggunakan senjata api atau tajam, kemudian sampai tidak memelihara kebersihan di lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, fokus ketertiban di SMA Muhammadiyah atau 2 Taman ini adalah yang pertama adalah kedisiplinan, kerapian dan tingkah laku. Itu yang Pak Enda tekankan pada anak-anak yang ada di sini. Kedisiplinan yang pertama kali itu adalah anak maksimal ya tidak boleh terlambat 2 kali. Terlambat paling 10 menit. Jadi kalau tanpa keterangan 1-2 kali masih kami tolerir, kalau sudah 3 kali akan kita proses. Ya, kita akan sampaikan, kita akan panggil orang tua ataupun ada sanksi-sanksi yang jelas itu. Karena kayak apapun kedisiplinan itu juga akan membantu kesuksesan kalian di kemudian hari. Ketidakhadiran di sekolah tanpa keterangan, saya kasih kesempatan 2 kali tanpa keterangan. Kalau sampai nggak ada keterangan, Pak Indra mencoba untuk menyampaikan kepada wali kelasnya, mencari dan memberi informasi kepada orang tua kenapa anak ini tidak masuk. Karena sering terjadi bahwasanya anak yang sekarang ini yang ditemukan di lapangan, anak berangkat ke sekolah tetapi ternyata tidak sampai sekolah. Naudzubillah ya. Semoga kalian yang ada yang baru ini semua taat tertib pada aturan yang ada di sekolahan. Kerapian juga ya, siswa wajib berseragam sesuai dengan ketentuan harinya. Jadi tidak boleh tidak sesuai. Kalau nanti misalnya kalau seragam belum jadi atau apa, tolong konfirmasi kepada guru yang bersangkutan. Tidak boleh memakai aksesoris, gelang, ya, topi, cincin, titik tato. Yang sering ditemukan di lapangan ini adalah pakai topi. Pak Anda tidak mentolerir kalau sudah diingatkan menggunakan topi non sekolah akan Pak Indra bawa, ya, akan Pak Indra sita. Karena yang jelas, tolong sekali lagi kalau sudah masuk sebagai pelajar, tolong tempatkan pada Anda kalau sebagai seorang pelajar dengan penampilan, dengan semuanya. Ya, rambut tidak boleh panjang atau gondrong, harus rapi. Ya, tidak boleh pakai semir, tidak boleh bersolek berlebihan bagi siswa perempuan. Biasanya yang perempuan ini ya, yang mbak-mbaknya ini, yang anak-anak MM ini, sekali lagi mohon tampil dengan sewajarnya. Ingat kalian adalah seorang pelajar. Wajib membawa tas, buku saat sekolah dan wajib memakai dasi, yes,
khususnya Senin, Selasa, dan ikat pinggang. Dan yang paling utama adalah sepatu ya Mas ya, harus sesuai. Kemudian apa namanya, ikat pinggang, bed harus terpakai semua sesuai dengan seragam dan harinya. Tingkah laku akhlak wajib sopan dan santun terhadap seluruh warga sekolah, tidak hanya guru, semua warga sekolah wajib kalian hormati ya. Wajib kalian hargai bagaimana seorang pelajar terhadap warga sekolah. Mulai dari karyawan, guru, kepala sekolah, kemudian cleaning service dan semuanya. Ingat, jam masuk sekolah Senin sampai Kamis jam 06.45 sampai jam 15.10. Ingat sekali lagi itu ya. Kemudian kalau praktek nanti ada menyesuaikan. Jumat jam 6.45 sampai jam 11.10. Sabtu wajib masuk ekstra bagi kelas 11. Nanti akan disampaikan Bu Monita. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran di sekolah. Rambut gundul bagi yang sudah diperingatkan tidak patuh. Contohnya kalau misalnya ada rambutnya sudah diingatkan bolak-balik sama guru, tidak mengindahkan, maka akan Pak Indra tegas, akan Pak Indra langsung Pak Indra gundul. Peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis, kasus dicatat dalam rekam masalah di BK maupun Tatip. Panggilan orang tua, membuat surat pernyataan 1-3 kali, yang 3 kali ini adalah materai. Kalau keempat adalah surat pengembalian ke orang tua. Kalaupun Anda melakukan pelanggaran berat juga tidak memulai dari surat pernyataan, kalau dianggap biaya sekolah berat, maka bisa juga dikembalikan pada orang tua. Sanksi fisik olahraga ya, olahraga bersama. Kita berusaha menjauhkan untuk olahraga fisik atau apa, tapi yang jelas saya pahamkan pada kalian semuanya bahwasanya segala sesuatu kalau melanggar itu pasti akan kena sanksi. Dimanapun kalian tempatnya, kalau Anda melanggar pasti akan kena sanksi. Perlu dicatat itu ya. Maka bagaimana cara mengantisipasi? Belajarlah mengikuti aturan yang ada. Kalau di rumah ada aturan orang tua, di luar masyarakat ada aturan masyarakat, norma-norma masyarakat. Kalau di sekolah pasti ada namanya aturan-aturan sekolah. Mohon bisa dipelajari ya anak-anakku sekalian ya, yang jelas seperti itu. Khususnya di buku modul tolong dilihat-lihat. Oh, di situ ada poin, kemudian peringatan satu dan apa. Untuk selanjutnya ini Mas ya, untuk pakaian seragam putih abu-abu itu dipakai hari Senin sampai Selasa, kemudian seragam HW dipakai hari Rabu, Kamis, kemudian seragam batik digunakan pada hari Jumat. Jangan lupa karena materi ini nanti masalah pakaian bed, kemudian nama, jangan sampai lupa ya, jangan salah pasang ya. Kalau di saku itu ada logonya SMK Muhammadiyah ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah papan nama kalian, bendera merah putih itu ya. Coba terus kemudian jurusan kalian itu ada di kiri ya. Jadi dilihat, nanti kalian akan mendapatkan ini di WA kalian masing-masing. Untuk pakaian praktek ini ya, untuk TKR ada kombinasi krim sama merah marun, kemudian listrik itu hitam sama kuning ya. Kemudian kalau TPM itu adalah kombinasi biru muda dan dongker. Kalau di MM adalah hitam ya dengan warna ungu ya. Jadi itu digunakan pada waktu praktek nanti. Inilah materi yang Pak Indra sampaikan. Sekali lagi pesannya Pak Indra, ayo cintailah sekolahan kamu, sayangilah sekolahan kamu, karena itu yang akan memberikan kenyamanan kamu dalam belajar. Berangkatlah dengan niat baik. Sekali lagi Pak Indra pesan pada kalian semuanya ya, bahwasanya yang bisa merubah hidup kalian ini adalah diri kalian sendiri dan orang tua. Doanya orang tua kamu dan guru kamu. Kalau Anda ingin sukses atau semuanya berawal dari diri sendiri ya, jadi seperti itu. Tolong berikanlah orang tua prestasi, bukan sensasi, karena itulah kebanggaan mereka ya, mumpung mereka masih ada. Yang kedua, musuh terbesar itu adalah letak pada diri kamu, bagaimana menahan, mengendalikan ego dan nafsu. Banyak anak yang hancur, salah pergaruan, masa depan suram ya, karena dia tidak bisa mengendalikan ego dan nafsunya ya. Terus yang terakhir, pesannya Pak Indra adalah katakan saya siap dan saya bisa untuk meraih cita-cita di kelak esok hari. Jadilah orang yang optimis,
bukan pesimis ya. Sekali lagi anak-anakku sekalian, selamat bergabung di kampus tercinta SMK Muhammadiyah Dewa Taman ini. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kalian ya. Habis ini ada materi tentang ekstrakurikuler yang disampaikan oleh Ibu Ismi Konita. Sekali lagi pesannya Pak Indra, hukum sanksi itu akan diterima jika dia melakukan pelanggaran. Maka janganlah sekali lagi dimanapun kalian melanggar namanya aturan itu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.